Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yakni Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi dan edukasi kepada Anda semua yang bisa dapat hikmahnya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa konektivitas dan sensitivitas akan hadirnya peranan orang tua dan juga guru dalam pembentukan serta perwujudan cita-cita hingga kesuksesan anak di masa depan adalah hal yang krusial dan menjadi tuntutan bahwa anak tersebut harus diarahkan agar tidak menimbulkan polemik seperti salah arah dalam kehidupan nantinya. Dan pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena saya ada hal yang baru yang biasanya dulu saya bersama beliau dan sekarang sudah ada tampil cantik rekan cantik saya hari ini, ada Nur Hasana. Ya, terima kasih ya Zril sebelumnya. Halo pemirsa, ya perkenalkan saya di sini Nur Hasana ya, menggantikan posisi Kak Zizi ya. Dan tentunya hari ini kita tema sangat luar biasa, menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, apalagi tema kita berkaitan dengan harapan orang tua terhadap karir anak di masa depan tentunya. Untuk itu acara ini sangat bagus untuk para orang tua di rumah agar dapat nih mendidik anaknya ke depan arahnya seperti apa. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan ya Zril, narasumber yang sangat luar biasa kita pada hari ini. Ada siapa aja Zril? Baik, sebelum kita hadirkan ke depan Anda semua para narasumber-narasumber hebat kami yang telah hadir, kami undang Anda di nomor telepon interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. Siapa tahu hari ini cerita kami adalah cerita Anda dan cerita Anda menjadi bagian cerita kami. Dan saya perkenalkan langsung di sebelah kiri saya seorang wanita cantik dan berintelektual tinggi untuk membahas diskusi kita hari ini. Beliau adalah Dr. Anda Ade Melinda Banjar Nahor selaku Kepala Sekolah Penggerak. Selamat sore, apa kabarnya hari ini? Selamat sore, kabar baik. Sehat ya Bu? Sehat. Semakin cantik hari ini Bu ini. Dan Tentunya tidak kalah iya, ya Bu Rosana? Tidak hanya sendiri nih Bu Ade, tapi juga ditemani nih dengan Bapak Sunarto SPSI MPSI Psikolog. Tentunya berkaitan juga nih dengan tema kita pada hari ini ya, karena peran dari anak tersendiri kita harus tahu dulu dari segi psikolognya itu. Dan tanpa menunggu lama kita tanya dulu lah sebelum inti ya pemirsa, sebelum mengenai tentang bagaimana nih harapan orang tua terhadap karir anak, kita pengen tahu dulu nih kesibukan dari Bapak dan Ibu nih. Sekarang lagi ngapain aja nih Bapak? Kalau saya? Iya, boleh dari Bapak dulu. Udah nggak asik lagi yang sore Iya. ini. Saya sehari-hari di samping berprofesi sebagai psikolog, saya sedang menyelesaikan tugas akhir di program doktor. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Lama sekali belum siap-siap. Dan saya juga menangani sekolah yang berbasis dengan pendidikan latihan pelajar di Sungal, di PPLB Sumatera Utara. Baik, Wah, luar menarik biasa sekali sekali ya. profil dari Bapak ini ya. Kalau yang Ibu ini tadi sudah saya perkenalkan sedikit adalah Kepala Sekolah Penggerak. Mungkin kegiatan sehari-harinya di mana Ibu untuk profesinya? Ya, terima kasih. Kalau saya sekarang kegiatannya ya sebagai kepala sekolah, salah satu negeri di Kota Medan, SMA Negeri 12 Medan sebagai sekolah penggerak. Jadi biasa mengurusi ya warga sekolah lah, ya Bapak Ibu guru, pegawai, anak-anak untuk bagaimana biar sekolah lebih baik. Ya. Menarik sekali. Iya, tentunya untuk mencerdaskan nih Pasti. generasi Iya, penerus bangsa. mencerdaskan. Pasti. Ya. Wah, Nur luar Hasana. biasa sekali nih Zril. Kayaknya lebih baik kita shoot untuk bertanya langsung karena memuaskan sekali temanya dengan menghadirkan narasumber ya. Iya, karena juga informatif nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya, untuk stay tune terus sampai akhir ya. Kita bakal ulik terus nih bagaimana sih sebenarnya harapan orang tua dan juga peran orang tua nih untuk mensupport karir anak ke depannya. Baik. Untuk itu sebagai awal nih ya, intermezzo dari sebelum kita ke intinya adalah kita pengen tahu terlebih dahulu tentang mengenai sekolah penggerak ya. Boleh dong Ibu diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah sehingga kita lebih mengenal nih dengan istilah seperti itu. Karena itu juga program baru ya yang digalakkan oleh pemerintah. Betul sekali. Ya, terima kasih.
kebetulan untuk tahun 2021 saya sendiri adalah termasuk salah satu kepala sekolah yang lulus pada tahun 2021 di antara 382 sekolah penggerak di Indonesia. Di Kota Medan itu negerinya ada 2, swasta 8, ada 10, di Sumatera Utara ada 31. Jadi ini adalah program Kemendikbudristek yang sangat luar biasa untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kalau pendidikan maju, otomatis anak-anak akan maju dan bisa mendapatkan nanti ya harapan-harapan orang tua untuk karir anak yang lebih baik. Jadi dengan adanya sekolah penggerak ini, program Kemendikbudristek ini luar biasa. Mudah-mudahan program ini berlanjut terus dan bisa nanti membuat pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, menarik Amin. sekali. Kita doakan bersama ya, semoga program ini terjalankan nanti ke depannya. Baik. Kalau dari pendidik ataupun kepala sekolah tadi sudah membuka perspektifnya, lantas saya ingin ke Pak Sunarto selaku psikolog ini melihat bagaimana sebenarnya peranan orang tua agar memiliki kontribusi terbaik untuk memiliki sinergitas dalam membangun karir anak di masa yang depan. Cerah lagi, Pak. Seperti apa? Baik, terima kasih ya. Kalau menurut saya bahwa anak adalah produk dari keluarga. Pasti. Kemudian dalam keluarga itu ada ibu, ada ayah, ada bahkan mungkin pihak yang lain, misalnya di keluarga kita di Indonesia ada nenek, kakek dan seterusnya. Sehingga keluarga merupakan faktor penting bagi anak dalam memulai hidupnya. Otomatis untuk menjadi mencapai kemajuan besar, bahwa tentu saja peran orang tua sangat besar di sini. Nah, sayangnya orang tua kan juga punya dimensi hidup yang semuanya tidak, tanda kutip, punya kehidupan yang baik dan seterusnya. Sehingga faktor kehidupan sehari-hari, faktor kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan lain sebagainya, itu akan mewarnai kehidupan anak-anak kita di Indonesia. Nah, sekolah yang disebutkan Ibu Linda tadi, ada sekolah penggerak dan lain sebagainya, itu mempunyai fenomena-fenomena yang lain dalam kehidupan di dimensi masyarakat. Nah, sehingga nanti akan kita bahaslah apa sebenarnya yang menjadi permasalahan bagi orang tua dan masyarakat terhadap pembinaan karir anak dalam kehidupan kita mendatang gitu. Baik, menarik sekali Nur Sana. Ada kata pembinaan karir anak di masa yang datang. Seperti apa sebenarnya bentuk dan konsep dari orang tua dan juga dari lembaga pendidikan khususnya anak di SMA dan juga kuliah? Karena kita ketahui bahwa SMA dan kuliah adalah salah satu bentuk untuk di masa yang akan datang anak menentukannya. Itu saling berkesinambungan. Bersinergi, benar sekali. Kalau dari ibu sendiri melihat sebenarnya bagaimanakah peran orang tua? Ibu juga selaku orang tua, baik juga seorang pendidik melihat anak ini bisa diarahkan ke depannya. Seperti apa? Apakah ada konsep dan pemetaan terhadap ibu sendiri? Iya, kalau dikatakan apa peran orang tua, bukan hanya orang tua, juga guru ya. Pasti, pendidik ya. Sekolah pendidik. Jadi kalau orang tua tentunya memiliki peran yang sangat penting di dalam menentukan ya memilih karir anak yang lebih baik. Pasti semua orang tua pasti ingin karir anaknya nanti ketika dia sudah tamat kuliah, tamat sekolah, SMA, masuk perguruan tinggi sesuai dengan karir yang diinginkan. Pasti orang tua ingin yang terbaik. Bukan hanya orang tua, tapi guru juga. Sekolah yang di sekolah itu kan ada guru. Pasti mereka menginginkan yang terbaik untuk peserta didiknya. Ingin anak peserta didiknya itu menanti satu saat menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, atau orang-orang penting di Indonesia ini. Jadi bagaimana? Apa yang diinginkan mereka? Ya tentunya orang tua menyekolahkan anak di sekolah tertentu yang mungkin sekolah itu bisa membawa anak ini nanti menjadi lebih hebat. Ya tentunya seperti sekarang pemerintah membuat sekolah penggerak. Salah satu namanya ya untuk mewujudkan mungkin dengan sekolah penggerak dengan berbagai program-program pemerintah yang luar biasa sekarang. Ya ini menjadikan nanti si anak bisa mencapai karirnya yang lebih bagus mungkin. Ya, secara orang tua menitipkan anaknya di situ. Banyak sekolah-sekolah hebat, sekolah unggul semuanya. Itu upaya-upaya. Tapi apa harapan orang tua? Ingin anaknya yang terbaik. Mencapai nanti cita-cita anak
dengan baik, karir yang lebih baik tentunya. Bukan hanya itu, Bapak Ibu guru di sekolah pasti menginginkan murid-muridnya semua berhasil. Mau yang terbaik, nanti mendapat karya yang luar biasa. Karena kalau anak berhasil itu adalah kebanggaan seorang guru. Bukan hanya orang tua yang bangga, tapi gurunya Pihak juga dari bangga. sekolah juga ya, Bu. Iya. Nah, kita juga pengen tahu nih, Bu, kegiatan ataupun yang mendukung karir anak ke depannya kalau di sekolah. Ibu sendiri nih yang udah diimplementasikan di sekolah SMA Negeri 12 bagaimana? Iya. Kalau di sekolah SMA Negeri 12 ya sekolah saya, ya saya katakan sekolah saya karena itu yang pada umumnya sekolah penggerak. Ini program pemerintah ini membuat ya pendidikan itu ya anak itu adalah sebagai hamba. Aset ya? Ya, aset. Jadi kita ini berhamba kepada peserta didik, anak didik itu harus diberikan kebebasan, kemerdekaan. Makanya dibuat kurikulum merdeka. Iya, benar Jadi sekali. dengan adanya kurikulum merdeka ini, si anak bebas menentukan apa yang keinginannya. Bagaimana cara kita menentukan bagaimana cocok karir nanti yang cocok, bidang-bidang jurusan yang apa diminatinya. Tentunya sekolah itu dengan adanya sekolah penggerak punya suatu strategi. Kalau di sekolah saya itu bekerja sama dengan lembaga psikologi. Baik. Ya, untuk memetakan sebetulnya anak ini bakat minatnya apa. Jadi di pemetaan ini oleh tes lembaga psikologi itu ada tes diagnostis namanya. Mendiagnosa itu sebetulnya ada bentuk asesmen ya, Baik. penilaian. Baik Ibu, nanti kita tanggapi Semakin- dari Iya. pihak Ibu ini apakah memang benar bahwa perlunya ada assessment ataupun terkait psikologi sebelum anak masuk ke SMA. Iya. Nanti dari Iya. Benar Pak Sunarto juga sekali. penambahannya ya. Tapi Nur kita Hasanah. tahan dulu ya. Benar, Ya. Hasanah, kan? Bikin Kita kasih pemirsa rehat yang ada di dulu rumah ya. makin penasaran Benar, ya. benar. Makin seru nih pembahasan Benar. kita pada hari ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Tanah Air. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Berandai ya, salah satu program yang sangat luar biasa, dan narasumber kita pada hari ini juga sangat luar biasa ya, yang akan menginformasikan kita mengenai bagaimana sih harapan orang tua terhadap karir anak, dan nantinya kita juga akan bahas nih seputar tips sebenarnya orang tua itu perannya seperti apa sih dalam mendidik anak. Mungkin di zaman sekarang kalau kita lihat banyak nih cara mendidik dari lingkungan rumah tersendiri, peran dari orang tua tidak ditemukan. Untuk itu nih kita bakal ulik lebih dalam ya, Zril ya. Benar sekali, Bersama Nur narasumber Hasan. kita pada hari ini. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih hubungin kita di 06141463353. Hasanah ulangin kembali di 06141463353. Pemirsa boleh tanya apa aja ya seputar tema kita, pembahasan kita pada hari ini mengenai harapan orang tua terhadap karir anak nih di masa Baik. depan. Tadi kita sudah mendapatkan perspektif dari kedua narasumber ini. Salah satu dari beliau ini mengatakan bahwa anak ini adalah menjadi aset bagi negara kita. Benar Lantas sekali. sebenarnya untuk menguji coba ataupun katakanlah ini membentuk perwujudan anak ini agar bisa sesuai dengan harapan orang tua ini, apakah ada dilakukan assessment dan dimulai sejak usia kapan? Mungkin dari seorang psikolog bisa menginformasikan lebih luas lagi Pak. Sebenarnya kapankah kita harus mengetahui anak ini? Di Baik. usia kapan? Iya, silakan Baik, Pak. terima kasih. Sebagai orang tua, tadi karena anak adalah produk keluarga, pemahaman tentang bahwa mengetahui kompetensi anak kita sejak umur 2,5 tahun itu bisa dideteksi. Untuk mengetahui ada 6 tugas perkembangan yang seyogyanya orang tua tahu apakah kompetensi intelektualnya dari 2,5 tahun itu seperti apa, kemudian wawasannya, psikomotoriknya, kemudian ada konsentrasinya, dan termasuk pemahaman tentang perilaku sosialnya. Sehingga kalau kemampuan ini memang berkembang dengan baik, maka berarti orang tua bisa diberikan suplemen-suplemen anaknya untuk menuju ke sekolah yang memang menunjang itu semua. Nah, kalau ini tidak diketahui tapi pada saat usia-usia matang menjelang sekolah, itu pun sekarang harus menggunakan pendekatan yang disebut dengan pemetaan kesiapan sekolah. Apakah anaknya sudah siap atau belum? Nah, di Kemendiknas ya Bu ya, bahwa pada pasal berapa itu anak sudah umur 6 tahun atau belum pun itu masih bisa dilakukan masuk tes SD asal kesiapan sekolah yang dilakukan oleh tim psikologi itu mendukung bahwa anak sudah siap sekolah. Kemudian dari situ juga akan diketahui nih apakah anak kita mempunyai kapasiti yang memadai atau tidak. Sehingga akan berkaitan dengan arah sekolah yang akan ditempuh.
kadang ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa sekolah yang bagus akan bisa melahirkan output yang bagus. Tidak melihat in-nya dulu ini. In-nya kan anak kita ini. Kalau anak kita berkemampuan rata-rata, ditaruhkan di sekolah internasional atau bilingual, nah ini bermasalah. Karena pengantar bahasanya adalah bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Tapi ujung-ujung bahasa Indonesia belum matang, udah langsung dikasih ke bahasa yang bilingual itu. Ini juga nanti akan bermasalah. Kenapa? Karena outputnya ini mau diarahkan kemana dulu ini? Apakah anak kita mau disekolahkan ke luar negeri atau hanya di Indonesia? Tapi kalau cuma di Indonesia, maka bilingual itu sebenarnya belum sangat membantu bagi kematangan berbahasa anak. Nah, tugas perkembangan inilah yang sering diabaikan pada momen-momen tertentu. Kalau di bagian lain bahwa sebenarnya anak TK itu belum dicecari dengan calistung. Tapi di Indonesia ini sudah dipaksakan menjadi harus ngerti calistung. Itu negatif atau positif, Pak, kalau dipaksakan demikian rupa? Ya itu tadi kan di dalam konsep belajar anak kan adalah belajar sambil bermain, bukan dikasih PR-PR dan seterusnya. Nah ini kalau seandainya ini kan akan tergantung dengan kemampuan juga nih. Kalau kemampuan anak kita misalnya kemampuannya middle low atau sedang, tapi diberikan taks yang begitu banyak, itu akan membuat tugas perkembangannya itu tidak maksimal. Itu tadi baru dari sisi untuk mengetahui kapasitas dari mulai playgroup, kemudian TK, ada SD lagi. Jadi ada tugas-tugas perkembangan, setiap orang kan punya itu. Sehingga nanti pada saat itu yang sudah berkembang apa, yang belum berkembang apa, maka nanti akan dikaitkan dengan bagaimana harapan orang tua untuk sekolah mau dikemanain. Kadang mungkin ada orang tua yang mempunyai fasilitas yang baik gitu kan, berharap bahwa anaknya bisa masuk ke sekolah yang berkualifikasi, middle up gitu. Tapi tidak memetakan kemampuan anaknya. Nah ini yang seharusnya dari awal kita lakukan pemetaan supaya nanti pada saat dia dari mulai playgroup atau SD atau SMP dikemanakan itu akan sesuai dengan kualifikasi kemampuan anak sehingga kan bisa menjadi belajarnya akan lebih baik. Nah terus nanti pada saat SMA sekarang ada sekolah penggerak dan seterusnya bahwa sebenarnya anak-anak yang mempunyai kapasitas intelektual seperti apa itu cocoknya di sekolah mana. Nah tapi karena sekarang ada sistem zonasi ini ada problem baru lagi. Dipetakan lagi dia ya Pak ya? Bukan, di sekolah zonasi ini anak-anak yang mempunyai kemampuan tinggi karena jaraknya jauh dengan sekolah yang dituju, ternyata dia tidak masuk. Masuklah menjadi ke sekolah-sekolah yang program misalnya yang lain. Nah yang jadi masalah lagi sebenarnya orang tua berharap begini. Anaknya berharap masuk ke sekolahnya Bu Linda, tapi karena jarak jauh kalah dengan zonasi gitu ya Bu, masuklah anaknya di sekolah yang lain. Nah di sekolah yang lain itu ketika anak yang berkemampuan tinggi diletakkan di sekolah yang tidak sesuai dengan penanganan yang tidak sesuai, maka akan menjadi frustasi. Atau kebalikannya. Karena tidak mendapatkan yang diinginkan ya Pak? Ya, atau anak-anak di lingkungan zonasi Bu Linda, anak-anak itu berkemampuan menengah ke bawah, ditaruhkan ke situ, itu juga akan stres. Kasihan gurunya. Mereka dipaksa untuk menjalankan fungsi sekolah inklusi, tapi SDM-nya tidak memadai, terus saprasnya juga kurang mendukung, sehingga program baik itu menjadi harapan orang tua menjadi sangat tidak stabil sekarang ini. Nah jadi tema ini sangat bagus sekali sebenarnya, sehingga orang tua nanti bisa berdiskusi dengan sekolah di mana anaknya masuk, meskipun mungkin sekolahnya tidak seperti harapan di awal, karena bukan sekolah idaman, tapi karena faktor zonasi, maka sekolahnya di tempat yang tadi itu. Nah jadi pemetaan ini menjadi sangat menolong, sehingga diharapkan bahwa dia akan bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Nah kita juga pengen tahu juga nih ya Zril ya, kalau itu dari segi psikolog Bapak, bagaimana nih kalau tingkat sekolah sendiri Bu? Katanya ada pemetaan jurusan ya? Kalau dulu di zaman kami itu masih ada IPA dan IPS. Kalau sekarang itu apakah masih sama atau berbeda nih Bu? Boleh diberitahu Bu? Terima kasih. Untuk kurikulum Merdeka itu yang dipakai oleh sekolah penggerak ya, tidak ada lagi penjurusan IPA atau IPS. Itu alasannya gimana Bu? Jadi pemerintah mungkin selama ini kan ada orang berpendapat, oh anakku harus jurusan IPA karena nanti mau jadi dokter, mau jadi teknis, mau jadi ini. Mengikuti keinginan orang tua begitu Pak itu ya? keinginan orang tua. Justru sebetulnya program pemerintah kita sekarang meniadakan penjurusan, maksudnya jurusan IPA IPS gitu kan, atau bahasa. Nah, itu enggak lagi. Sekarang ini anak ya semua diberikan perlakuan yang sama. Cuman kita membuat pemetaan. Makanya tadi kalau kita sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka, kita kerjasama dengan psikolog.
untuk mengetahui ini secara detail. Apa sebetulnya keinginan anak. Makanya dibuat asesmen tadi. Dari asesmen itu dapatlah dia sebetulnya bakat-bakat kemampuan secara kognitif. Kognitif itu IQ-nya bagaimana, dia peminatannya apakah peminatan IPA atau IPS. Ya ada non kognitif namanya itu. Ya sebetulnya dia emosionalnya gimana, daya juangnya gimana, kesehariannya, apakah dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, berkolaborasi, ya, semua itu ada di pemetaan siswa ini. Bahkan dia karirnya mau jadi apa nanti? Dia mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi ahli hukum, ahli psikolog kan gitu ya. Bahkan apa minat bakat eskulnya, dia hobi menari, menyanyi. Semua itu ya dia dipetakan. Makanya di sekolah itu banyak eskul. Jadi dengan eskul ini kan di situ nampak minat bakatnya kalau di bidang ya sehari-hari. Kalau IQ dan peminatannya nampak semua. Jadi sekolah bisa menentukan arah kemana dia, menggiring. Jadi tapi bukan hanya guru BK, guru wali kelas, guru-guru di sekolah juga harus bekerja sama dengan orang tua. Seharusnya. Intinya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya, Jadi di sekolah penggerak itu, kurikulum merdeka itu, kolaborasi itu sangat dibutuhkan sekali. Untuk membuat anak ini mencapai cita-citanya. Jadi jangan, ya maaf, banyak orang tua memaksakan, karena dia dokter, anaknya disuruh jadi dokter. Benar sekali Bu. Tentunya nih berkaitan erat nih dengan tema pembahasan kita pada hari ini ya pemirsa. Harapan orang tua terhadap karir anak. Tapi sebenarnya itu bertentangan dengan keinginan anak itu tersendiri. Jadi bagaimana nih pandangan dari Ibu sendiri nih? Tapi Nur Hasana bagaimana pandangannya? Sesaat lagi karena kita berikan dulu waktu untuk jeda kepada narasumber kita karena masih banyak yang tersebut. Dan pemirsa kami masih hadirkan lagi diskusi dan perbincangan hangat kami kepada kedua narasumber hebat ini. Tetaplah bersama kami di Beranda. Ya pemirsa, kami ucapkan terima kasih masih menyaksikan program Beranda dengan tiga huruf saja kami bilang adalah WOW. Wow, masih menarik sekali pemirsa perbincangan kami kepada narasumber. Ada Pak Sunarto dan juga Ibu Ade. Terkait tema kami adalah harapan orang tua terhadap karir Anda. Ini sangat penting bagi Anda yang khususnya orang tua yang memiliki anak, mau diarahkan kemana anak ini tersebut. Dan bagaimana sebenarnya pandangan-pandangan orang tua, pendidik dan psikolog saling bersinergi satu dengan lainnya. Tadi Nur Hasana masih ada yang gantung. Silahkan Nur Hasana, sambung. Langsung saja ya kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini terkait dengan tema kita hari ini ya pemirsa juga di rumah adalah harapan orang tua terhadap karir anak. Nah ini sering sekali terjadi di lapangan ya, kasus yang ada terjadi pada kita saat ini adalah orang tua itu memaksakan keinginannya kepada anak. Padahal keinginan anak itu berbeda dari apa yang diinginkan orang tua. Ini bagaimana nih dari segi Ibu terlebih dahulu lah sebagai kepala sekolah ya, gimana nih menanggapinya? Ya terima kasih Ibu Asana. Ya kalau pengalaman kita ya, saya ada 32 tahun jadi guru, kepala sekolah 3 tahun. Jadi kalau harapan orang tua untuk karir anak, tentunya semua orang tua itu pingin anaknya menjadi orang yang sukses. Pasti itu. Bagaimana untuk mendapatkan jadi orang sukses, tentunya harus ada usaha. Termasuk itu orang tua, seperti kita dulu orang tua kita pingin kita menjadi seorang seorang dokter atau seorang ahli hukum atau seorang guru atau apa. Ya, jadi biasanya orang tua dia PNS, pingin kita harus jadi PNS. Nah, itu orang tua saya dulu gitu. Saya udah PNS, kamu harus bisa PNS. Apa bakatmu, minatmu? Ditanya, saya mau jadi guru kan gitu ya. Padahal dulu saya pingin kali jadi dokter, tapi ternyata setelah SMA berubah jadi guru, kan gitu. SMP saya jadi dokter, jadi guru. Jadi sebetulnya harapan orang tua itu pingin anaknya berhasil. Apa yang dilakukan? Banyak orang tua melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjadikan anaknya sukses. Ya pertama menyekolahkan dia ke sekolah-sekolah yang bagus kan gitu ya. Yang kedua, ya tentunya memberikan anak itu ikut belajar tambahan kan gitu ya. Ekskul, mengikuti ekskul, privat-privat, dan juga dia selalu ya harus mendekatkan diri sama anaknya. Sesungguhnya harus dekat sama anak. Anak itu mau jadi apa? Pelan-pelan ditanya, kamu nak jadi apa? Kalau dia
pingin kali seperti dia, diarahkan. Nah, makanya perlu juga kita sebetulnya kalau sebagai orang tua ya bisa berkolaborasi dengan orang-orang tua lain yang sudah berhasil anaknya. Itu perlu juga. Kalau kita saya sebagai ya guru atau kepala sekolah, tentu saya sebagai sekolah penggerak menggunakan kurikulum merdeka, tidak ada penjurusan, nggak ada IPA IPS, memang betul. Jadi lihat saja, buat pemetaan kayak di sekolah saya buat itu pemetaan berjalan dengan psikologi. Dari pemetaan ini 1 tahun ini akan saya amati nih anak-anak bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, guru-guru. Sebetulnya si anak ini mau jadi apa? Diarahkan sesuai dengan itu. Nanti pada semester berikut kita lihat sebetulnya kamu nak mau jadi apa. Kita bekerja sama juga dengan orang tua. Harus kita orang tua, anaknya jadi apa? Jangan dipaksakan. Biar kemauan dan kemampuan anak itu sendiri membuat dia jadi hebat. Baik. Jadi kadang ada kita selalu paksakan, aku pingin anakku Bu mau jadi dokter seperti saya. Tidak selamanya. Bisa sejalan ya, Bu? Tidak. Tapi biarlah kita berikan sama anak itu keleluasaan. Tapi tetap kita kita kawal dan kita bimbing, kita arahkan, baik itu guru maupun orang tua, masyarakat yang mungkin yang dekat dengan dia, mengarahkan dia untuk dia kelak bisa berhasil. Baik. Jadi bukan hanya orang tua, guru dan sekolah, tapi yang terdekat dengan dia. Bisa saja neneknya, kan Iya. gitu ya. Ada orang sangat apa dengan nenek, apa yang dibilang neneknya dia dituruti. Tapi yang dibilang neneknya pasti yang terbaik. Kan Jadi gitu peran ya. orang tua di sini harus melihat dari anaknya itu Iya, sendiri ya. jadi gitu bisa ya. saja. Jadi ya tentunya tidak terlepas juga dari psikolog. Pasti. Sekarang ini kan di dunia modern sekarang, psikolog ini sangat berperan loh. Pasti. Untuk melihat nanti kemana ini, apa sebetulnya yang diinginkan oleh anak saya. Baik. Karirnya mau jadi apa, mau jadi seorang apa nanti kelak setelah tamat. Baik. Tapi kami di sekolah juga sudah berupaya untuk itu. Ya ini masih awal-awal ya, tapi dengan ini kita nanti mengevaluasi terus. Kira-kira sebetulnya bagaimana untuk membuat anak ini nanti bisa mencapai karir yang bagus dan sesuai dengan cita-citanya. Baik, Nur Hasanah dan juga pemirsa, pasti kita ingin mengetahui sebenarnya kualitas dan kuantitas komunikasi apa yang sebenarnya dibangun orang tua Benar, yang terhadap wajib anaknya ya. untuk bisa mengarahkan anak ini menemukan bakat, minat, dan bisa menggali lebih lagi tahu potensi anak. Dan juga bagaimana dampak negatif ataupun positive impact terhadap komunikasi tersebut. Dari psikolog melihat hal tersebut seperti apa Pak? Baik, mungkin gini ya. Sebuah kesadaran bahwa sebuah keberhasilan anak itu tak lepas dari peran orang tua, guru, dan orang-orang yang berkolaboratif bagi kepentingan anak itu sendiri. Sayangnya di dalam implementasi bahwa mengetahui potensi anak dari awal itu adalah tanggung jawab orang tua. Sehingga kita akan tahu bahwa kemampuan anak kita apa, hambatannya apa, aspek psikologinya yang belum berkembang itu apa, terus minatnya itu kemana, baru kita di-tune in-kan dengan kapasitas finansialnya, sosialnya, budayanya, dan seterusnya. Karena tidak ada lembaga pendidikan yang bisa dimasuki oleh seorang anak yang modalnya cuman mau saja. Benar, setuju. Jadi modalnya bukan hanya kemauan, tapi kemampuan yang berbasis dengan intelektual, cara kerja, kepribadian, peminatan, kemudian faktor support dari orang tua, dan lain sebagainya. Nah inilah yang sebenarnya dia tidak pandang bulu ini, mau bapaknya dokter, mau mamanya dokter. Kalau seandainya anaknya berkemampuan middle low, masuknya ke lab skill. Baik. Masuknya ke hal-hal yang berkaitan dengan melatih keterampilan hidup. Karena tidak bisa dengan maaf cuci rapot, masuk ke kedokteran, itu tidak bisa. Seperti apa yang Anda maksudkan life skill tadi Pak? Apakah bentuk-bentuknya? Jadi gini, life skill itu adalah keterampilan hidup. Seperti misalnya gini, anak-anak yang mempunyai intelektual namanya borderline, ke bawah, yang berbasis kemampuan yang kurang. Jadi anak-anak dilatih berdasarkan keterampilannya. Sebenarnya di sekolah penggerak itu ada divisi namanya vokasi. Yes. Tapi saya tidak tahu apakah berbasis vokasi itu atas ketiadaan fasilitas dan sapras dan SDM, maka mungkin itu akan dianggap sebagai ekskul saja gitu ya. Iya, ini Pak bisa saya Pak. Memang awalnya tahun pertama
kurikulum sekolah penggerak itu atau kurikulum Merdeka sekarang ada vokasi. Tapi sekarang saya lihat ada perubahan karena kami sudah membuat ada sejenis namanya proyek profil pelajar Pancasila. Jadi melalui proyek pelajar Pancasila itu seperti vokasi juga itu loh Pak. Ada minat bakat yang sesungguhnya yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang bisa dibuat sekolah itu untuk memanfaatkan lingkungan sekolah dan situasi lingkungan itu, keadaan sekolah untuk membuat satu, ya apakah dia berbentuk keterampilan yang bisa nanti menjadi life skill orang itu untuk di masa yang akan datang. Baik. Jadi dengan ada profil pelajar Pancasila itu dengan 6 dimensi ya, ketuhanan, ada gotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif ya Bu? Iya. Jadi itu semua sekarang ini lagi namanya kita baru ya Pak. Yeah. Sekarang ini kita terapkan itu di sekolah. Tahun pertama masih tahun kedua sekarang sudah mulai semangat anak-anak. Oh ini kalau seperti ini nanti kita bilang buat, wah nanti apa yang sebetulnya hasil yang diharapkan dengan kita membuat proyek ini. Proyek apa Bu yang bisa ditanamkan ke pemirsa juga ingin tahu seperti apa supaya bisa anak itu juga menemukan bakatnya kelak nanti masa datang dari sekolah Ibu. Selain eskul itu kan ada minat bakat, kegiatan eskul, ada proyek. Misalnya kalau untuk sekolah penggerak itu ada minimal 3 proyek. Bisa saja contoh, kalau di sekolah kita itu karena lingkungannya banyak sampah. Ya pohon-pohon, banyak sampah, kita bikin proyek pengolahan sampah, pengongkosan. Jadi bagaimana ini mulai dari pengumpulan sampah sampai proses pengolahannya sampai jadi ini anak-anak belajar. Jadi seandainya di rumahnya banyak sampah bisa dia menerapkan itu di kehidupannya sehari-hari. Jadi ini bisa banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sini. Bagaimana proses, bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong, berkolaborasi, bagaimana bernalar kritis. Oh ini sampah harus dipisah, yang organik dan organik sampai nanti hasil. Jadi ini mereka mulai dari awal sampai akhir sudah tahu apa manfaatnya, untuk apa. Bahkan secara ekonomis bisa mereka membuat jadi bisnis misalnya. Jadi ini contoh itu. Baru kalau juga tentang budaya etnis. Nah, kalau kita di Sumatera Utara kayak sekarang di sekolah saya buat proyeknya yaitu karena kita sering dalam upacara nasional sering dibuat budaya daerah. Sekarang proyeknya itu membuat selempang ulos. Nah itu, jadi nanti harapan di sekolah saya itu akan ada ciri khas tertentu tersendiri tentang budaya daerah. Karena harus namanya kebinekaan global. Iya benar. Jadi sebenarnya Bu yang saya sebutkan lab skill tadi itu sangat banyak ya Bu. Artinya gini, kalau yang berbasis tadi itu kan terlalu sederhana dan prospek kedepannya tidak bisa dipakai menjadi sebuah contohnya gini Bu, sebagai rule untuk mencapai sesuatu. Misalnya ini Bu, kalau lab skill itu yang saya maksud ada lagi misalnya potong rambut, ngelas, beternak ikan, kemudian buat kuliner dan banyak lagi sistem vokasi yang belum diterapkan sebenarnya. Sehingga lab skill yang saya maksud tadi meskipun dia berkemampuan intelektual yang rendah tapi dia dimotivasi dan bisa berkarya dari mulai menganyam, menyulam, menjahit dan lain sebagainya, itu yang sangat banyak dan itulah yang seyogianya disebut dengan life skill. Iya, tapi gini juga Pak Sunario. Kalau di sekolah penggerak, kalau dia misalnya di tepi pantai, apa yang cocok di lingkungan pantai bisa saja membuat keripik ikan atau abon ikan. Baik Bapak Ibu, itu menjadi keterampilan terkait life skill ini yang mana bisa mencetak terlebih dahulu dan mengarahkan untuk bisa mengambil eksplorasi dari anak ini tersebut. Namun pemirsa, kami akan hadirkan lagi diskusi antara Bapak ini dan juga kami. Tetaplah bersama kami di Beranda. Kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Beranda yang pastinya akan menyuguhkan serta memberikan informasi yang sifatnya edukasi bisa Anda petik dan terapkan kepada kita semua, khususnya pada anak Anda, karena tema kami terkait hari ini berkaitan dengan anak. Benar sekali Nur Hasana? Benar sekali Zril. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget ya, kita masih buka di telepon interaktif di 061 4146 353. Hasana ulangin kembali di 061 4146 353. Karena tema kita sangat luar biasa pada hari ini adalah
harapan orang tua terhadap karir anak nih di masa depan. Dan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ya, kira-kira dari segi psikolog tersendiri nih, di usia berapakah sih anak itu matang untuk menentukan karir di masa depannya? Tidak sah nih kalau nggak dijawab langsung sama Pak Sunarto ya, benar ya Zril ya. Untuk itu boleh Pak, langsung saja Pak. Baik, sebenarnya gini, sebenarnya karir anak itu harusnya sudah bisa dieksplor dari kecil ya. Orang tua harus memberikan stimulan baik dunia olahraga, seni dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan hasil belajarnya. Tapi itu semua tidak bisa dipaksakan ketika dari hasil pemetaan memang kemampuannya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau menengah ke atas ya tentu kan nanti ada support dari psikolog bahwa rekomendasinya oh ini bisa ke sini dengan catatan apakah anaknya tergolong orang yang cerdas, kerja keras atau kebalikannya aspek kepribadiannya. Jadi itu merupakan kerja bareng yang memang tidak mudah sehingga kelegowoan daripada orang tua ketika dia punya posisi pegawai atau punya profesi tertentu tidak bisa memaksakan kepada anak kita. Kalau dari hasil pemetaan itu memang anaknya tidak relevan untuk masuk ke dunia yang ditekuni oleh orang tua. Sehingga dengan demikian maka tidak ada salahnya orang tua sejak awal mengetahui kemampuan anaknya, terus dieksplor, dikembangkan, terus dievaluasi lagi untuk di SMA atau di menjelang mau semester awal di perkuliahan, sehingga nanti pembelajaran yang sekarang berbasis UTBK pun menjadi sangat berat bagi anak kita kalau dipaksakan berkemampuan ke bidang eksak, tapi kemampuannya adalah ilmu sosial. Nah itu bermasalah besar dari dalam dunia anak gitu. Tapi Pak, sebenarnya itu sering ya anak-anak berubah itu apanya minat Minat bakat. benar saya ini. Jadi kenapa itu Pak? Jadi gini kenapa Bu, bisa berubah-berubah? jadi gini Iya, Bu, benar memang sekali. peminatannya bisa berubah-ubah Bu. Tapi kan kita lihat kompetensi awalnya. Orang yang berbasic misalnya punya potensi eksak gitu kan, memilihnya kalau masih dalam lingkup eksak itu tidak masalah. Tapi kalau memilih ke bidang non eksak itu masih bisa dipilih misalnya tentang sistem informasi, kesehatan masyarakat dan hal-hal yang memang berbau misalnya aktuaria yang berbau dengan dunia eksak. Tapi tidak mungkin menjadi lintas minat kalau untuk pemilihan perguruan tinggi yang idaman Bu. Nah ini yang menjadi pemikiran para orang tua sebenarnya. Kita lihat kemampuan anak kita dulu, baru kita mau arahkan kemana. Tidak bisa dikatakan bahwa ketika orang tuanya misalnya dokter, anaknya harus dokter. Tidak, karena anak kita punya dunia sendiri. Pasti. Dan zamannya juga nanti akan berbeda. Iya. Nah sehingga Benar sekali, dan anak juga harus berani untuk menyuarakan itu ya Pak ya, benar ya. Nah, ketika kurang eksplor, maka yang menjadi penekanan itu menjadi tidak berjalan. Jadi oleh karena itu sebenarnya guru, orang tua dan pihak terkait itu bisa berkolaborasi untuk menjadi partner bagi anak-anak kita untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya guru di sekolah juga adalah orang yang tepat untuk bisa mengarahkan kalau punya hasil pemetaan gitu ya Bu. Iya. Tapi kalau tidak punya hasil pemetaan, otomatis yang muncul adalah subjektivitas. Iya. Nah, kalau ada subjektivitas nanti pada saat pembelajaran lebih bagus anak kita hampir kalah atau menang Bu? Atau seri nih. Baiknya hampir kalah atau hampir menang? Hampir menang. Hampir menang. Jangan hampir kalah lah. Hampir Kalau hampir kalah kalah. pasti menang. Pasti menang. Iya. Tapi kalau hampir menang dia menang nggak pernah berhasil ya. Jadi wahai orang tua, biarlah anak kita memilih bahwa tidak ada kasta eksak dan EPS lebih hebat. Karena dalam dunia ini siapa yang berusaha, siapa yang mengerjakan banyak, maka dia akan mencapai keberhasilan. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Mungkin dari Ibu Ade sedikit menjadi wejangan ataupun harapan kekinian bagi orang tua untuk bisa menjadi bagian dari penentuan karir anak ini seperti apa ke depannya? Juga selaku pendidik. Silahkan Bu, singkat dan padat. Iya, jadi sesungguhnya kalau yang lebih berperan untuk menentukan karir dan minat anak itu sebetulnya si anak. Jadi kita guru, orang tua hanya menggiring dia untuk mencapai karir atau minat yang diinginkan. Kalau sekolah udah membuat pemetaan, orang tua bisa bekerja sama juga dengan psikolog, mengarahkan anak. Makanya kita berusahalah lebih dekat dengan anak biar dia terbuka. Anak sekarang kurang Komunikasi terbuka. lebih bagus ya, Bu? Komunikasi itu Baik. harus terbuka. Jadi anak pun dia mau terbuka sama orang tua atau gurunya. Baik. Jadi makanya kalau di sekolah itu kan ada guru BP. Jadi umumnya mereka lebih terbuka sama wali kelas, sama guru BK. Sebetulnya dengan pemetaan yang kita buat di sekolah, nanti ini guru BP
wali kelas bisa, oh nak sesuai dengan hasil ini kamu minatnya di sini. Apakah memang itu? Ya Bu, makanya berusaha keras, bekerja keras untuk mendapat itu. Baik, Ibu. Cita-cita itu harus bekerja keras. Baik, terima kasih kita ucapkan tanpa terasa sudah di penghujung acara. Apapun yang kita bahas ini semoga menjadi sumbangsi terhadap pemirsa di rumah untuk membuka perspektif kita bahwa adalah ciptakan komunikasi yang sehat dan saling berkolaborasi, guru, orang tua, dan juga berbagai pihak terkait untuk bisa menentukan pilihan anak masa yang datang. Kita akan ketemu lagi pemirsa di episode-episode selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih Nur Sana kepada benar sekali. Terima kasih Ibu dan juga Bapak sudah sharing nih bersama kita di sini. Tentunya dapat menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah sehingga lebih tegas lagi nih bagaimana sebenarnya mengarahkan anak ya untuk berkarir di masa depan. Kita akan ketemu pemirsa di episode selanjutnya, namun terimalah persembahan epik dari Homben kami. Silahkan. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, oh. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jaya